Pengacara senior Surabaya Cecep Muhammad Yasin dikeroyok sekitar 15 orang diduga debt collector Senin malam 13 Januari 2025. Akibat pengeroyokan tersebut, pria yang akrab dipanggil Gus Yasin itu mengalami gegar otak. Kepada wartawan, Gus Yasin mengaku saat itu dirinya hendak berangkat sholat Isya di Masjid Rodotul Falah Gria Kebraon Selatan. Namun sebelum itu, Gus Yasin mampir di sebuah rumah makan untuk membeli makanan. Biasanya makanan dipesan terlebih dahulu kemudian ditinggal sholat. Sepulang sholat barulah makanan diambilnya. Namun pada saat itu Gus Yasin melihat ada banyak pria berkulit hitam yang mendatangi lokasi rumah makan langganannya. Menurut Gus Yasin, preman-preman bertampang sangar itu berjumlah sekitar 15 orang dan mendengar hendak menagih utang kepada pemilik rumah makan. Sempat terjadi cekcok antara nasabah dengan orang-orang yang tidak dikenal. Gus Yasin hanya tahu para preman itu hendak menagih utang. Pemilik rumah makan punya tagihan kartu kredit. Gus Yasin yang kebetulan ada di sana hendak makan berusaha meredakan suasana. Sayangnya meski Gus Yasin telah menyampaikan bahwa dirinya adalah pengacara, para preman itu tidak terima. Advokat yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Pergerakan Penganut Hitoh Nahdiyah atau PPKN ini menceritakan pada saat cekcok tak berselang lama terjadi gesekan dan tarik-menarik. Gus Yasin yang berusaha melerai malah dikeroyok komplotan preman tersebut. Preman-preman itu memiting tangan Gus Yasin dan memukul bagian kepalanya. Secara beramai-ramai komplotan preman mengeroyok dan memukuli Gus Yasin. Gus Yasin yang tak berdaya hanya bisa berusaha bertahan dari pengeroyokan itu. Gus Yasin mengaku perutnya dipukul hingga terjatuh. Bahkan setelah terjatuh, komplotan preman tersebut tetap saja memukuli kepalanya dan menginjak-injak tubuh Gus Yasin. Parahnya lagi, pada saat peristiwa pengeroyokan itu berlangsung, di rumah makan itu juga terlihat sejumlah orang mengenakan seragam polisi dari Polsek Karangpilang bersama beberapa warga lainnya. Gus Yasin menyebut ada sekitar 5 anggota polisi tetapi tak mau bertindak tegas saat pengeroyokan terjadi. Atas kejadian itu, Gus Yasin langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk melaporkan tindak penganiayaan tersebut. Di markas polisi Surabaya itu, Gus Yasin terdengar kesakitan. Gus Yasin mengeluh sudah tidak kuat, kepalanya pusing seperti mau pingsan. Gus Yasin hendak ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan visum, namun masih harus menunggu surat laporan dari Polrestabes Surabaya. Sementara itu, Azhar putra Gus Yasin menyatakan ayahnya dalam keadaan tidak sadar di kantor Polrestabes Surabaya. Azhar mengungkapkan ketika melapor ke Polrestabes Surabaya, ayahnya muntah-muntah dan kemudian pingsan. Gus Yasin lalu dibawa dengan ambulans ke rumah sakit pelabuhan dan hasil pemeriksaan sementara Gus Yasin didiagnosa gegar otak ringan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Potret Kota.